宋启，我来了。裘蝶衣，你是第一。我将江湖套以江湖规矩。你故意隐藏了实力，来在这山清水秀的地方吧。你们希望我来？有人在用我的眼睛。 Melanjutkan dari episode sebelumnya, ketika air sungai bergelora menghantam daratan, gunung-gunung di sekitarnya langsung bergetar hebat. Beberapa puncak runtuh, tanah longsor terjadi di mana-mana, dan kehancuran menyebar luas. Banyak penduduk desa di tepi sungai ikut menjadi korban. Namun, kakek buta tidak punya pilihan lain. Jika ia gagal menyingkirkan penguasa pemelihara naga dan memutus urat naganya, maka yang akan menderita bukan hanya desa-desa di sekitar sungai. Seluruh kekaisaran perdamaian abadi akan tenggelam dalam bencana. Kakek buta, teriak Cinmu dari atas kepala kilin naga. Penguasa pemelihara naga bisa berganti kulit untuk menyembuhkan diri. Jangan lengah, dia belum mati. Kakek buta mengerutkan kening. Penguasa belut itu, gumamnya. Semua tulangnya sudah kuhancurkan, sisiknya remuk, bahkan kutimpa dengan sungai bergelora. Bagaimana mungkin masih hidup? Selama kepalanya belum dipenggal, dia tidak akan mati. Cinmu berteriak. Sekeras apapun lukanya, dia akan pulih setelah berganti kulit. Seolah menanggapi ucapan itu, air sungai tiba-tiba menggembung. Gelombang raksasa mengalir deras dari hulu, menjulang seperti gunung. Di bawah permukaan air, bayangan besar bergerak. Raja Naga Banjir Surgawi, gumam Cinmu. Peliharaan penguasa belut benar-benar datang. Wajah kakek buta berubah. Ia segera mengetukkan tongkat bambunya ke permukaan sungai. Bu! Sungai bergelora terbelah. Dasar sungai tersingkap, dan tubuh penguasa pemelihara naga terhempas ke lubang besar. Tubuhnya hancur, bersimbah lumpur dan darah, tampak menyedihkan. Namun Cinmu tahu, dia belum mati. Kulit lamanya sedang terkelupas, dan dari celah kepala yang retak, tubuh naga baru menggeliat, berusaha keluar. Kalau dia berhasil berganti kulit dan bergabung dengan Raja Naga Banjir, Cinmu menggertakkan gigi. Kakek buta tidak akan sanggup melawannya. Tanpa ragu, Cinmu melompat turun dari punggung kilin naga. Cinmu! Si Yunxiang dan Ling Yuxiu berteriak, mencoba menangkapnya, namun terlambat. Tubuh Cinmu melesat menembus udara. Dalam sekejap, kecepatannya melampaui suara, hanya meninggalkan jejak asap putih. Langkah ilahi pencuri langit meledak dengan kekuatan tubuh jasmani. Segel kakek buta tak mampu menahannya. Ia jatuh seperti meteor menuju dasar sungai. Di saat yang sama, roh primordial kura-kura hitam muncul di belakang kakek buta, menahan Raja Naga Banjir Surgawi agar Cinmu tidak disapu ekornya. Di dasar sungai, Cinmu menahan napas, menembus lumpur dan pasir. Tekanan air hampir meremukkan tubuhnya, telinganya berdenging, dada terasa akan pecah. Namun ia tetap bergerak. Ia mendekati tubuh penguasa pemelihara naga yang terkubur setengah lumpur. Darah dewa mengalir, lalu tersapu arus. Meski begitu, kepala naga itu masih menggeliat, dua tanduk baru mulai tumbuh. Di mana sarang naga aslimu, gumam Cinmu. Tiba-tiba, kerak. Kepala naga terbelah lebih lebar. Aura dewa menyembur keluar. Cinmu langsung mencabut pedang riang. Dengan mengerahkan 3 istana surgawi dan ki vitalnya, ia menusuk kepala naga itu. Dentim. Sisik naga terlalu keras. Cinmu menusuk lagi. Sekali. 2 kali. Belasan kali. Retakan muncul. Dengan palu besi besar, ia menghantam gagang pedang tanpa ampun hingga akhirnya, pedang riang tertancap menembus kepala naga. Tubuh naga berhenti menggeliat. Bocah sialan, kamu lagi, suara lemah terdengar. Cinmu tak memberi kesempatan. Ia menyumbat mulut dan hidung naga itu dengan lumpur, lalu memasukkan serbuk 3 putus. Kalau racun ini tak membunuhmu, dinginnya, aku paksa kau berganti kulit sekali lagi. Racun meledak. Tubuh penguasa pemelihara naga bergetar hebat. Tulang, daging, roh, dan jiwa retak bersamaan. Ia belum sempat memisahkan tubuh barunya, dan racun langsung menyebar. Penderitaan yang tak terlukiskan. Cinmu menggeledah tubuh dewa itu. Ia menemukan genderang kulit naga, tanduk naga, tongkat cakar, dan seruling tulang naga pendek,
namun sarang naga sejati tak juga ditemukan. Aneh, mustahil tidak ada, ia mengaktifkan cakram kaisar, namun tetap tak menemukan apapun. Tiba-tiba, arus air di sekitarnya berubah. Bayangan besar mendekat. Chinmu berdiri di atas kepala naga, berpegangan pada gagang pedang. Dari kegelapan air, muncul tubuh raksasa bersisik hijau tua, Raja Naga Banjir Surgawi. Aura makhluk itu jauh melampaui ahli alam guru sekte. Chinmu mencengkeram seruling tulang naga, mencoba menggunakan rahasia pengendali naga. Namun seketika, pikirannya diserang. Kepalanya terasa terbelah. Penguasa pemelihara naga, dengan sisa kesadarannya, menyerang lautan jiwa Chinmu. Pada saat bersamaan, tubuh naga di bawah kakinya menggeliat liar. Pedang riang bergoyang, hampir terlepas. Masih bisa melawan, Chinmu terengah. Racun kakek apoteker pasti akan membunuhmu 10 kali lipat. Ia mencoba mencabut pedang, namun sulit. Palu besi telah memakukannya terlalu dalam. Tubuh naga baru akhirnya keluar dari kepala lama. Mata dewa terbuka lebar, menatap Chinmu dengan kebencian. Wajahnya menghijau karena racun. Di belakang Chinmu, Raja Naga Banjir membuka mulut. Gigi tajamnya hanya sejengkal dari kepala Chinmu. Dengan tangan gemetar, Chinmu mengangkat cakram kaisar. "Jangan bergerak," ucapnya terbata. Raja Naga Banjir berhenti. Tatapannya tertuju pada cakram kaisar. Perlahan, ia menundukkan kepala dan mundur. Chinmu menghela napas panjang. Ia menginjak mata penguasa pemelihara naga dan berteriak dingin, "Hampir saja kau membunuhku. Sekarang katakan, di mana sarang nagamu yang sebenarnya? Atau aku pastikan kau lenyap bahkan tanpa sisa abu." Penguasa pemelihara naga menatapnya dingin, dan tetap menggeliat tanpa menjawab. Tiba-tiba terdengar suara retakan keras dari kepala penguasa pemelihara naga. Kulit kepalanya kembali terbelah, dan kepala naga baru berusaha keluar. Racun Chinmu terlalu ganas. Sekali berganti kulit tidak cukup untuk membersihkan racunnya. Ia terpaksa membuang kulit untuk kedua kalinya. "Mah, naga banjir hijau gelap di belakang Chinmu tiba-tiba menyusut, lalu meloncat ke bahunya. Dua cakarnya mencengkeram pundak Chinmu, dan ia membuka mulutnya lebar-lebar. Chinmu tertegun. Di dalam mulut naga banjir itu, terlihat sarang naga sejati. "Kau benar-benar licik." Chinmu tertawa lebar sambil mengacungkan jempol ke arah penguasa pemelihara naga. Di desa para cacat, kata licik adalah pujian tertinggi. Menyembunyikan sarang naga di tubuh sendiri atau tubuh peliharaan adalah hal biasa. Namun menyembunyikannya di mulut naga banjir, itu pemikiran yang tidak masuk akal, namun brilian. Penguasa pemelihara naga tidak menjawab. Ia terus berjuang membuang kulitnya, berusaha melepaskan diri. Selama 2 lapis kulit berhasil ditanggalkan, ia yakin bisa merebut kembali Tuan Naga Sejati dan membunuh Chinmu. Chinmu mengelus kepala naga banjir di bahunya. Makhluk itu menggesekkan kepalanya ke telapak tangan Chinmu sambil mengeluarkan suara seperti bayi. "Mah, Chinmu segera mengaktifkan rahasia pengendali naga, mencoba memerintahkan naga banjir itu menyerang tuannya sendiri sambil menyerahkan pedang riang. Namun naga banjir hijau tua gemetar, dan menolak. Ia dibesarkan oleh penguasa pemelihara naga. Rasa takut itu tertanam jauh di jiwanya. Chinmu mengerutkan kening. Dengan kekuatannya saat ini, bahkan memegang pedang surgawi pun, ia hanya mampu menembus kulit, bukan memberikan pukulan mematikan. Luka penguasa pemelihara naga sebenarnya sudah fatal. Serangan kakek buta terlalu dalam, ditambah racun Chinmu. Namun untuk benar-benar pulih, ia tetap harus melewati 2 kali metamorfosis. Serbuk 3 putus sudah habis, gumam Chinmu. Pedang riang juga tidak cukup. Ia sempat meraih mata giok matahari, namun langsung berubah pikiran. Di dalam air deras sungai bergelora, api mata giok matahari pasti melemah. Sebagai gantinya, ia mengeluarkan mata giok bulan. Kekuatan mata itu masih misterius, namun satu hal pasti, air tidak akan menghalanginya. Chinmu menempelkan mata giok bulan ke leher penguasa pemelihara naga. Dewa itu tetap diam, fokus membuang kulit. Untuk pertama kalinya, Chinmu mengaktifkan mata giok bulan. Bola mata raksasa itu perlahan terbuka. Cahaya lembut seperti bulan purnama menyala di dalamnya.
Tak ada tungku energi. Tak ada aliran ki yang terasa. Namun cahaya itu terus menguat. Tiba-tiba, seret. Sinar cahaya tipis seperti bilah pisau melesat keluar. Leher penguasa pemelihara naga terpotong tanpa suara. Tak ada darah. Tak ada ledakan. Namun di sepanjang jalur cahaya itu, lapisan es tipis terbentuk, memanjang tanpa ujung, membelah dasar sungai bergelora. Seekor monster ikan besar terpotong dua, namun tetap berenang, seolah tak terjadi apa-apa. Qinmu terperangah. Beberapa saat kemudian, es mencair. Darah menyebar. Monster ikan itu langsung dimangsa hingga tersisa tulang. Qinmu menyipitkan mata. Ia memotong monster ikan lain, lalu menyatukan kembali tubuhnya dengan ki vital. Makhluk itu hidup, dan berenang pergi. Mata Qinmu berbinar. Kekuatan pemisah mutlak, di bawah kakinya, penguasa pemelihara naga membeku. Matanya dipenuhi ketakutan. Jangan bergerak, kata Qinmu dingin. Garis putih melingkari leher naga itu. Qinmu mengayunkan palu besi besar, kerak. Berhenti, jerit penguasa pemelihara naga. Qinmu mengangkat palu lagi. Tunggu, aku punya sesuatu untuk dikatakan. Apa? Qinmu menyeringai. Jika kau membunuhku, surga tinggi akan mengirim dewa yang lebih kuat. Mereka akan menghancurkan kekaisaran perdamaian abadi. Palu itu terayun lagi. Aku bunuh satu persatu, jawab Qinmu santai. Kami hanyalah penjaga. Jika dua dewa mati, para dewa sejati akan turun. Dunia ini akan musnah. Qinmu tersenyum tipis. Aku dari reruntuhan besar. Dunia runtuh bukan urusanku. Wajah penguasa pemelihara naga berubah-ubah. Akhirnya, ia menggertakkan gigi. Aku bersumpah pada dewa penghitung bumi. Aku tidak akan membalas dendam. Tidak cukup, kata Qinmu. Apalagi? Aku akan menjaga urat naga sungai bergelora, dan bekerja untukmu. Qinmu menatapnya tajam. Bersumpah pada penghitung bumi. Sekarang, penguasa pemelihara naga tak punya pilihan. Saat sumpah diucapkan, tubuh aslinya muncul. Naga banjir raksasa sepanjang 300 meter, menggeliat di dasar sungai. Ki hitam tiba-tiba menyelimuti tubuh penguasa pemelihara naga, berubah menjadi rantai-rantai hitam pekat. Satu ujung terhubung ke sungai bergelora, sementara ujung lainnya menancap langsung ke jiwanya. Jika ia melanggar sumpah, rantai itu akan menarik jiwanya ke Youdu, dan kematian mutlak menantinya. Qinmu dengan teliti menelaah setiap kata dalam sumpah itu, memastikan tak ada celah sedikit pun. Setelah yakin, ia tersenyum tipis. Ketika garis es di lehermu mencair, tubuhmu akan kembali utuh, ucapnya tenang. Panggil kembali Raja Naga Banjirmu, dan jaga sungai pembersih yang dengan benar. Naga banjir raksasa itu menatap Qinmu lama. Kepalanya sebesar gunung, sorot matanya rumit. Aku terus memanggilmu bocah berwajah jujur, katanya pelan, tapi itu jelas bukan namamu. Siapa sebenarnya dirimu? Qinmu membawa naga banjir hijau gelap ke permukaan sungai. Suaranya terdengar samar dari balik air. Aku Qinmu, dari desa para cacat, katanya ringan. Penguasa sekte iblis surgawi, dan kaisar manusia saat ini. Penguasa pemelihara naga terdiam lama. Kaisar manusia, gumamnya. Siapa yang mengajarkanmu menjadi seperti ini? Kau bahkan lebih berbahaya daripada dewa pedang kala itu. Qinmu naik ke daratan. Di kejauhan, naga banjir biru safir berenang pergi, tongkat bambu menancap di dahinya, darah mengalir perlahan. Tongkat kakek buta, gumam Qinmu. Tak lama kemudian, kilin naga mendarat di pantai, membawa Ling Yuxiu, Si Yunxiang, dan Hu Ling'er. Kakek buta berdiri tak jauh, tubuhnya penuh lumpur dan luka. Jelas ia baru saja melalui pertarungan hidup dan mati. Hu Ling'er yang baru sadar menatap sekeliling dengan bingung. Ia masih dalam wujud rubah kecil. Saat melompat ke bahu Qinmu, ia melihat naga banjir hijau gelap di bahu satunya. Bulu-bulunya langsung berdiri. Tenang, kata Qinmu sambil mengelusnya. Ini naga banjir yang baru saja aku rekrut. Ia lalu menoleh kedua gadis itu. Kak Yuxiu, Sainte Siang, izinkan aku memperkenalkan seseorang. Siapa? Tanya mereka serempak.
Chinmu berdiri di tepi sungai dan berteriak lantang, "Raja Naga penekan sungai, keluarlah!" Gelombang air meledak ke langit. Dari sungai muncul tubuh raksasa sepanjang 300 meter. Kepala naga menjulang seperti gunung, kumisnya berkilau tertiup angin. Penguasa pemelihara naga menundukkan kepala. Apakah Yang Mulia memiliki perintah? Ling Yuxiu, Si Yunxiang, bahkan kakek buta, semuanya terdiam. Chinmu menyilangkan tangan di dada, wajahnya penuh kepuasan. Tidak ada. Aku hanya ingin kau keluar dan bertemu semua orang. Wajah penguasa pemelihara naga kaku. Ia menahan keinginan untuk menampar bocah itu. Saat hendak menyelam kembali, Chinmu menambahkan, "Tunggu. Kau berjanji mengajariku cara mengumpulkan urat naga dan menggerakkan kekuatan Tuan Naga sejati." Naga itu langsung berhenti. Chinmu menoleh pada kakek buta. "Bagaimana, Kek?" "Luar biasa," jawab kakek buta sambil tersenyum. Namun sesaat kemudian, Chinmu diam-diam mengeluarkan seruling emas dan mengaktifkan rahasia pengendali naga. Puluhan naga banjir langsung melesat menuju kakek buta. Namun, jentik. Dalam sekejap, 3 istana surgawi Chinmu kembali disegel. Seruling terhenti. Naga-naga banjir kebingungan dan berhenti menyerang. "Emur," kata kakek buta sambil mengikatnya dengan tali emas, "kau terlalu cerdas untuk kebaikanmu sendiri." Chinmu jatuh ke tanah dengan wajah menghitam. "Kita pulang," kata kakek buta santai. "Pernikahan harus dilanjutkan. Anak itu harus lahir." Ia menoleh pada penguasa pemelihara naga. "Arahkan kami ke reruntuhan besar lewat sungai. Kalau kau mengaturnya dengan baik, aku undang ke pesta pernikahan." Penguasa pemelihara naga ragu sejenak, lalu membungkuk. "Naik ke punggungku." Tubuh naganya terangkat, membentuk jalur seperti pulau panjang. Semua naik ke atasnya, termasuk kilin naga dan para naga banjir. Chinmu akhirnya pasrah, tak lagi melawan. Dalam perjalanan, penguasa pemelihara naga mengajarkan rahasia pengendali naga sejati. Kitab yang dulu ia berikan ternyata belum lengkap. Chinmu belajar dengan serius. Kemudian ia bertanya tentang Tuan Naga sejati. Itu sudah menjadi harta takdir, jelas sang naga. Bukan naga sejati lagi. Namun, jika ditempatkan di sarangnya, ia bisa menyerap ki naga. Dengan teknik perampasan takdir, pemiliknya akan tumbuh sangat cepat. Teknik perampasan takdir, gumam Chinmu. Ia langsung menyebut teknik Raja 9 Naga. Penguasa pemelihara naga menggeleng. Itu hanya meminjam ki naga, bukan merebut takdir. Ia lalu menjelaskan tentang bahasa naga, bahasa kosmos yang diwariskan melalui darah. Tulisan pada sarang naga sejati adalah bahasa ras naga itu sendiri. Ada teknik perampasan takdir di sana, katanya. Namun tidak lengkap. Hati Chinmu bergetar. Ia sadar, teknik lengkap hanya bisa diperoleh dengan menyatukan cakram kaisar dan sarang naga sejati. "Naga Safren," kata Chinmu tiba-tiba, "ajarkan aku bahasa naga." Penguasa pemelihara naga pun mengajarinya semua yang ia ketahui. Chinmu menghafal setiap suku kata dan tulisan kuno itu. Namun semakin lama, kepalanya terasa semakin berat. Sapuan bahasa naga terasa ganjil dan asing. Setiap guratan rune tampak seolah dibentuk langsung oleh tubuh naga itu sendiri. Liar, bengkok, dan tanpa pola tetap. Tidak ada struktur baku yang bisa dijadikan acuan. Tanpa pemahaman menyeluruh, mustahil menebak makna satu karakter pun. Lebih sulit lagi, cara pengucapannya sama sekali berbeda dari bahasa manusia. Irama suaranya aneh, dan beberapa suku kata bahkan tak mungkin diucapkan oleh tenggorokan manusia. Menggunakan bahasa naga untuk berkomunikasi dengan ras naga hampir mustahil. Chinmu menghafal apapun yang sanggup ia ingat, lalu mengeluarkan cakram kaisar yang tergantung di lehernya. Begitu cakram itu berputar, sebagian rune langsung menjadi jelas. Namun karena penguasa pemelihara naga sendiri tidak menguasai seluruh bahasa naga, banyak tulisan tetap tak bisa dipahami. Tulisan pada cakram kaisar terus berubah, berputar tanpa henti, membuat kepala Chinmu berdenyut. Ia menutup mata dan menggeleng pelan. Hanya naga sejati yang mampu memahami seluruh bahasa ras naga, gumamnya lirih. Lalu di mana aku bisa menemukan naga sejati? Ada naga sejati di reruntuhan besar,
jawab penguasa pemelihara naga. Roh Chinmu langsung bergetar. Ia mendongak dan melihat gerbang air rahasia sudah terbentang di depan mereka. Kecepatan penguasa pemelihara naga benar-benar mengerikan, hanya setengah hari, mereka telah tiba di reruntuhan besar. Gerbang air rahasia dijaga ketat oleh pasukan Kekaisaran Perdamaian Abadi. Jika sang naga memaksa lewat, seluruh kota akan hancur. Chinmu segera menghentikannya. Mereka semua turun dan masuk ke kota dengan berjalan kaki. Feng Xiuyun sudah menunggu. Ia memimpin pasukannya dan langsung berlutut. Kami memberi hormat kepada guru kultus. Tak perlu formalitas, kata Chinmu sambil tersenyum. Sudah malam. Kita bermalam di sini dan masuk ke reruntuhan besar besok. Dupa Master Feng, siapkan kamar tamu. Kakek buta tertawa lebar. Gadis ini lumayan juga, siapkan jamuan. Ini pernikahan kedua guru kultusmu malam ini. Seluruh gerbang air rahasia segera dihiasi lentera dan kain merah. Feng Xiuyun bergerak cepat. Tak lama kemudian, Si Yunxiang telah didandani dengan anggun, mengenakan mahkota Phoenix dan kerudung merah. Chinmu kembali dipakaikan bola sutra merah di dadanya. Dengan terpaksa, mereka menjalani upacara pernikahan. Di jamuan, Hu Ling'er menangis terseduh-seduh sambil memeluk kendi arak. Air matanya jatuh seperti hujan di bunga pir. Ia terus meratap bahwa kakek buta adalah penipu tua. Para prajurit hanya bisa saling menatap bingung melihat gadis kecil menangis di pesta pernikahan. Setelah upacara usai, pengantin baru diantar ke kamar pengantin. Diam-diam, Si Yunxiang telah menyembunyikan belati di balik lengan bajunya. Ia menunggu saat Chinmu mengangkat kerudung, saat itulah ia akan menyerang dan menunaikan tekadnya sebagai saintes. Namun waktu berlalu. Chinmu tak kunjung mendekat. Rasa kesal dan cemburu muncul di hatinya. Apakah aku kalah dari Ling Yuxiu? Batinnya. Ia akhirnya mengangkat kerudung sendiri, dan mendapati Chinmu duduk di meja, membaca kitab dengan serius. Amarahnya memuncak. Di malam pernikahan, ia malah belajar? Si Yunxiang melangkah mendekat dengan senyum dingin. Apa yang begitu menarik, guru kultus? Kanon komputasi Dewi Misterius, jawab Chinmu jujur sambil menoleh. Ia mengajaknya duduk. Dengan tenang ia berkata, kakek buta memaksaku menikah demi mengikatku agar tak kembali ke perdamaian abadi. Aku tahu maksudnya baik, tapi aku tak ingin menyeretmu lebih jauh. Maafkan aku. Ia berdiri dan membungkuk. Si Yunxiang terdiam, lalu membalas hormat. Aku tahu siapa dirimu. Kau tak pernah berlaku kasar. Tak perlu berlebihan. Ia lalu bertanya, mengapa kau mempelajari kanon komputasi? Aku ingin kabur dari kakek buta, jawab Chinmu jujur. Racun tak mungkin. Jadi satu-satunya jalan adalah seni ilahi teleportasi. Si Yunxiang terkejut. Seni teleportasi adalah puncak kesulitan, kesalahan kecil saja bisa membuat tubuh tercabik ruang. Namun Chinmu tetap menghitung, menuliskan titik-titik ruang tanpa henti. Aku telah menguasai kanon komputasi tertinggi. Jika digabung dengan kanon ini, aku bisa menguasai teleportasi, katanya yakin. Besok pagi, saat kegelapan reruntuhan besar menyusut, aku akan pergi. Ekspresi Si Yunxiang melembut. Pernahkah kau bertanya, apakah kami bersedia menikah denganmu? Chinmu tertegun. Sister Xiang, kau bersedia? Si Yunxiang menunduk malu. Namun Chinmu kembali menunduk membaca. Aku tidak percaya. Ia berkata datar, ada belati di lengan bajumu. Urat di tangan Si Yunxiang menegang. Ia tiba-tiba menerkam. Chinmu tertawa, menghindar dengan ringan. Pertarungan singkat pun pecah, perabot kamar hancur berantakan. Akhirnya Chinmu melucuti belati itu dan menghantamkan beberapa pukulan ke pinggangnya sebelum kembali duduk belajar. Si Yunxiang membenamkan diri di balik selimut dengan kesal. Fajar menyingsing. Kegelapan reruntuhan besar masih menyelimuti dunia luar. Chinmu menutup kitabnya. Aku harus pergi. Kekuatan rohku belum pulih sepenuhnya. Aku akan meminjam kekuatan naga banjir melalui rahasia pengendali naga. Kau masih ingin kabur? Tanya Si Yunxiang kaget. Chinmu tersenyum percaya diri. Benar. Aku ingin membuktikan pada kakek buta, bahwa tak ada seorang pun di dunia ini yang bisa membunuhku.
Ia pun membuka pintu kamar, melangkah menuju takdirnya. Si Yunxiang berjalan keluar bersamanya. Baru beberapa langkah, ia melihat kakek buta berdiri di bawah gerbang lengkung menuju taman, seolah sedang tersenyum pada mereka. Si Yunxiang refleks menoleh ke Qinmu. Wajah Qinmu juga dipenuhi senyum. Kakek buta mengangkat alis. Sebuah tongkat bambu baru entah muncul dari mana. Ia mengetukkannya pelan ke tanah. "Mur," katanya santai, "cucu menantuku. Kemari, sarapan sudah siap." Qinmu tersenyum tipis. "Pas sekali. Aku memang lapar." Entah mengapa, si Yunxiang merasakan percikan tajam di udara. Kakek buta jelas tidak memiliki mata, namun ia merasa keduanya saling menatap, diam-diam saling menguji. Di meja sarapan, Ling Yuxiu sudah duduk dengan tenang sebagai istri pertama. Sementara itu, Hu Ling makan dengan kepala tertunduk, pipinya mengembung, jelas sedang merajuk. Tiba-tiba gadis kecil itu membentak, "Naga gemuk. Kalau kamu pilih-pilih makan, aku pukul sampai mati." Naga kilin hampir menjatuhkan mangkuknya karena kaget. Naga banjir kecil tertawa terbahak-bahak. "Aku tidak pilih-pilih," kata naga kilin sambil tersenyum kaku. "Lihat, berat badanku tinggal setengah tael." Setelah sarapan, kakek buta tersenyum lebar. Ia menyandarkan tubuh pada tongkat bambu. "Mur," katanya santai, "reruntuhan besar sudah di depan. Lakukan apapun yang ingin kau lakukan." Tatapan Qinmu berkilat. "Kakek menyegel harta surgawi 5 elemen dan 6 arah milikku. Bagaimana aku berani berbuat macam-macam?" Kakek buta menguap, lalu mengetuk ringan di antara alisnya. "Jangan bilang aku tak memberimu kesempatan." Bum, bum. 2 ledakan keras terdengar dari tubuh Qinmu. Segel terbuka. Kekuatan sihirnya mengalir deras, memenuhi setiap pembuluh darah. "Kakek benar-benar percaya diri," gumam Qinmu. Api pertempuran menyala di matanya. "Tak apa," jawab kakek buta sambil tersenyum. "Tak apa sama sekali." Tiba-tiba, boom, Qinmu menghentakkan kaki. Formasi teleportasi surgawi meledak di sekeliling tubuhnya, rune berkilauan memenuhi udara. Hilang. Namun detik berikutnya, tongkat bambu kakek buta menghantam tanah. Qinmu jatuh dari udara. Belum sempat mendarat, formasi teleportasi kembali berputar, lenyap lagi. Kakek buta melemparkan tongkat bambunya. Tongkat itu berubah seperti naga hijau, menari di udara dan mengetuk ruang kosong berkali-kali. Setiap ketukan memecah teleportasi Qinmu, memaksanya terus menampakkan diri. Tubuh Qinmu berkedip-kedip, perlahan dipaksa mundur ke halaman. Akhirnya, bam! Ia terlempar keluar dan mendarat kembali. Sebelum kakinya menyentuh tanah, woom! Suara seruling menggema. Naga-naga banjir menerkam kakek buta dan membelitnya rapat. Namun kakek buta tetap tenang. Tongkat bambunya melayang dan mengetuk leher naga-naga itu dengan ringan. Sekejap, tubuh mereka melemas dan jatuh tak berdaya. 2 naga banjir lain melingkar di kaki Qinmu. Kekuatan sihir mengalir deras ke tubuhnya. Sret, sret, sret. Telapak tangannya teriris, darah menyembur. Rune teleportasi meledak tanpa henti, membentuk ribuan formasi di antara dirinya dan kakek buta. Ruang terdistorsi. Cahaya rune dari berbagai warna berkedip liar. Ekspresi kakek buta sedikit berubah. Ia mengejar, menghancurkan rune satu persatu. Namun tiba-tiba, formasi besar menyapu tubuhnya. Ia berhenti, membiarkan dirinya tenggelam di dalam cahaya. Senyum muncul di wajahnya. "Mur, kau menang." Swoos, cahaya menyambar. Kakek buta diteleportasi keluar. Di luar gerbang air rahasia, sosok tua itu muncul kembali. Ia menoleh ke belakang, terdiam sejenak. Lalu ia tersenyum lembut. "Kau sudah dewasa.